Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas masalah permasalahan hukum Archimedes. Oke, jadi contoh soalnya seperti ini. Batu di udara mempunyai berat sekitar 500 Newton, sedang beratnya di dalam air adalah 300 Newton. Hitung volume dan rapat relatif batu. Oke, pertama kita perlu mencari yang namanya gaya apung batu, FB. F basah seperti itu, yaitu W di udara dikurangi W di air, yaitu 500 dikurangi 300 sehingga hasilnya 200 Newton. Nah, kemudian kita mencari berat air yang dipindahkan. Oke, jadi yang pertama adalah gaya apung, kita cari. Yang kedua adalah berat air yang dipindahkan. Jadi menurut hukum Archimedes, gaya apung FB itu adalah sama dengan berat air yang dipindahkan batu. Jadi Fg itu sama dengan Fb menurut hukum Archimedes. Berat air yang dipindahkan batu atau Fb adalah sama dengan perkalian antara volume air yang dipindahkan dan berat jenis air. Oke, jadi kemudian kita akan mencari Fb terlebih dahulu, gaya apung. Jadi yang pertama kita mencari Fb, gamma dikali volume. Gamanya di sini adalah berapa? Untuk air, gamma adalah rho dikali G kemudian volume. Air 1000, gravitasi 9,8. Volumenya tadi berapa? Yang dicari ini. Sehingga FB-nya adalah 9810V. Seperti ini. Nah, sehingga dari kedua nilai di atas tadi ya, nomor 2, FB sama dengan gaya apung sama dengan FB-nya. Jadi ini sebenarnya gaya apung, gaya apung menjadi 200 W sama dengan FB. Jadi 200 sama dengan 9810V. Sehingga volumenya atuh adalah 0,0204 meter kubik. Jadi volume air adalah sama dengan volume batu, sehingga volume batunya adalah ini. Volume batu, volume air sama dengan volume batu. Oke, berat batu di udara adalah sama dengan berat jenis batu dikalikan volume batu. Jadi yang ketiga kita mencari berat jenisnya. W di udara sama dengan gamma dikali V, rho G dikali V. Di mana massa jenisnya adalah, W di udara adalah 500. Oke, W di udara 500. Kita mencari massa jenis, gravitasi 9,81, volumenya adalah 0,0204 sehingga massa jenisnya adalah 2500 kg per meter kubik. Per meter kubik. Oke. Ini seperti ini. Jadi yang pertama kita mencari gaya apung, itu nomor 1. Yang kedua adalah kita mencari volume berat air yang dipindahkan. Yang ketiga kita punya gaya apung sama dengan W sama dengan FB. W sama dengan FB. Gaya apung sama dengan F basah. Kemudian kita mencari didapatkan volume. Yang selanjutnya kita mencari massa jenis batu. Kita mendapatkan 2500 kg per meter kubik. Setelah itu kita mencari yang terakhir rapat relatif. Oke. Saya taruh di bentar. Oke, selanjutnya rapat relatif ya.
Ya, hitungannya sederhana, pasti sudah tahu caranya. Nomor 4, rapat relatif S rho benda per rho air. Oke, 2500 per 1000, 2,5. Selesai. Jadi itu untuk pembahasan yang soal pertama. Untuk contoh-contohnya seperti ini. Oke, yang kedua kita punya soal 2 ini, soal 2. Kita punya kubus kayu panjang, sisinya setengah meter. Kemudian rapat relatifnya 0,6, mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam dalam air. Oke, yang pertama kita mencari rapat relatif terlebih dahulu. Yang kedua kita mencari berat benda. Yang ketiga adalah gaya apungnya. Oke, jadi rapat relatif kubus adalah 0,6, di mana S sama dengan gamma benda per gamma air, sehingga 0,6 sama dengan gamma benda, gamma kubus per 1000. Sehingga gamma benda adalah 600 kg force per meter kubik. Kemudian kita mencari berat benda. Berat benda W sama dengan gamma kubus dikali volume. Gamma kubus adalah 600, volume kubus adalah sisi kali sisi 0,5 pangkat 3 sama dengan 75 kg force. Oke. Kemudian kita punya gaya apung di sini, gaya apung Fb sama dengan gamma dikalikan volume. Oke, gamma air 1000, volumenya 0,5 dikali D. Jadi 250 D yang basah. Untuk jelasnya seperti ini. Ini kubus ya, ini kubus, sorry, tidak simetris. Jadi ini terendam air. Nah, ini sisinya D. Berapa sih bagian kubus yang terendam air itu? Nah, yang dimaksud gaya apung adalah gaya benda ketika mengapung. Jadi gamma air dikali volume air yang dipindahkan. Jadi 1000 dikali 0,5 dikali 0,5 jadi panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya adalah kedalaman air ini. Sehingga 250 D. Kalau berat benda itu W sama dengan gamma kubus dikali volume. Jadi sama sebenarnya, cuman yang berat benda ini adalah berat benda sebelum dimasukkan ke air. Jadi gamma dikali volume, gamma kubus dikalikan volume. Kalau gaya apung itu adalah gamma air dikalikan volume air. Nah, selanjutnya adalah kalau mengapung, kondisi mengapung W sama dengan FB. Jadi 75 beratnya tadi sama dengan 250 D, sehingga D ini adalah 0,3 meter. Jadi yang terendam dalam air adalah 0,3 meter. Seperti itu. Saya flashback tadi di soal pertama ya. Di soal pertama tadi kita punya yang namanya berat. FB di sini adalah, sorry, berarti yang lebih pasnya berarti W ini ya. Bentar, ini karena volume batu berarti ini bahasa benar FB. Jadi FB itu adalah berat batu di dalam air. Jadi gamma dikali volume, jadi massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Jadi massa jenis air, gravitasi dikalikan volume. Kita tidak tahu volume yang ada berapa. Nah, kita mencari yang namanya berat batunya. Berat batu di dalam air. Jadi batu di udara itu mempunyai berat 500 Newton, sedangkan beratnya di dalam air itu 300 Newton. Sehingga gaya apungnya selisihnya adalah 500 dikurangi 300 yaitu 200. Sehingga ketika kita ingin mencari yang namanya volume batu yang basah yang masuk ke dalam air itu sama dengan W sama dengan FB. Itu prinsipnya sama seperti ini. Jadi kondisi mengapung, berat benda akan sama dengan gaya apung. Oke, ini contoh soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal 3 pada hukum Archimedes. Balok kayu dengan panjang 1 meter, lebar 0,4, tinggi 0,3, mengapung dengan sisi tingginya vertikal, rapat relatifnya S 0,7, hitung volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung. Jadi kita lihat volume balok terlebih dahulu, volume balok itu 1 dikali 0,4 dikali 0,3
0,12 meter kubik. Kemudian berat balok W sama dengan rho GV. Rho balok adalah, ingat ya, S sama dengan rho balok per rho air. Sehingga rho balok adalah S dikali rho air dikali gravitasi dikali volume. S-nya adalah 0,7, massa jenis air 1000, gravitasi 9,8, volumenya adalah 0,12. Hasilnya adalah berat balok 824,04 Newton. Nah, volume air yang dipindahkan adalah berat balok per berat jenis air. Atau bisa disebut V sama dengan W per gamma air. Seperti itu. Oke, saya tambahkan slide terlebih dahulu. Oke ya, V sama dengan W per gamma air, sehingga V sama dengan W per gamma air, sehingga W sama dengan gamma rho kali G. 824,04, massa jenis air 1000 dikali gravitasi 9,81, sehingga hasilnya 0,084 meter per 3. Nah, kedalamannya berapa? Kedalaman balok yang terendam air. Kedalaman balok yang terendam air. Terendam air. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita punya volumenya 0,084. Luas alasnya karena balok kayu, berarti volumenya adalah luas alasnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. 0,084, panjangnya 1 meter, lebarnya 0,4, tingginya berapa? Ini yang dicari, tinggi maksudnya kedalaman balok yang terendam air. Hasilnya adalah yang terendam air, kita sebut saja sebagai D ya. D. Sehingga D-nya ini adalah 0,21 meter. Kemudian kita punya letak pusat apung. Jadi ini misalnya balok ya, ini balok. Terus kemudian ini air ya, air. Ini balok yang sisi lebar kali tinggi. Kita punya lebar yang di sini 0,4. Ini tingginya adalah 0,3. Nah, ini berapa ini yang terendam air? Nah, hasilnya adalah 0,21. Jadi dia ini 0,21. Nah, yang dimaksud dengan letak pusat apung di sini adalah di sini. Setengah dari ini. Jadi letak pusat apungnya adalah ini misalnya B, ini O, OB adalah setengah dari D. Setengah dikali 0,21 hasilnya 0,105 meter. Oke. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baik teman-teman semua, untuk hukum Archimedes saya cukupkan seperti ini. Jadi kalau kita slide ke next, ini sebenarnya adalah sama sebenarnya cara mengerjakan yang penyelesaian tadi. Ada soal terakhir kalau misalnya teman-teman ingin melihat contohnya lagi. Oh, ternyata masih ada satu. Oke, sekalian aja ya, sekalian sebelum selesai. Oke, satu lagi. Ini terakhir, soal yang 4. Soal 4. Suatu balok ponton dengan lebar B 6 meter, panjang 12 meter. Kemudian syarat D sama dengan 1,5. Jadi ketika dicelupkan atau ketika ada di dalam air itu
kedalamannya 1,5 meter mengapung dalam air tawar. Jadi untuk membuat atau mengerjakan suatu mekanika fluida hukum Archimedes itu lebih baik digambar terlebih dahulu. Jadi sebelumnya ini harusnya teman-teman juga menggambar terlebih dahulu biar lebih gampang membayangkan ya. Oke, kita masuk ke step 4 ini. Jadi misalkan kita punya yang namanya balok, ya balok. Ini air. Oke. Jadi dalam suatu balok itu ada dua titik berat yang harus kita cari. Yang pertama adalah titik berat benda. Titik berat benda itu ini biasa disebut dengan simbol G. Kemudian ada titik berat apung. Titik berat apung adalah kita mencari hanya titik berat di bagian yang basah. Jadi yang sini kita titik. Ini B. Nah, yang paling dasar ini disebut O atau paling basic. Nah, yang bidang terendam biasanya disebut D. Seperti itu. Oke, kita mencari terlebih dahulu berat balok ponton. Berat balok ponton berarti berat keseluruhan. Berarti kita sebutnya dengan Fg. Oke, keseluruhan sama dengan rho GV. Rho G luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi. Jadi rho G panjang dikali lebar dikali berat basahnya 1,5. Karena di sini berat balok ponton itu akan sama dengan berat dia mengapung dalam air. Jadi hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya kita mencari besarannya langsung aja. Oke, jadi seperti ini dalam keadaan terapung. Jadi step yang A ini ya, step yang A ini dalam keadaan terapung. Ingat hukum Archimedes itu Fg sama dengan Fb. Jadi massa jenis balok dikalikan gravitasi dikalikan volume itu sama dengan massa jenis air dikalikan gravitasi dikalikan volume. Nah ini rho B dikali G dikali panjang kali lebar kali tingginya. Nah tinggi rho G, Fg ini adalah seharusnya ini. Karena belum diketahui, karena yang diketahui hanya ini berat tinggi saat mengapung saat basah itu sama dengan rho air gravitasi panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya sama. Sehingga untuk berat benda ini sama dengan berat air yang dipindahkan. Jadi Fg itu sama dengan rumusnya rho air GL BD 1009,81 panjangnya adalah 12, lebarnya 6, ketinggian basahnya 1,5 sehingga hasilnya adalah 1 juta Newton atau 1059,48 kilonewton. Seperti itu. Nah, kemudian kita pengen mencari draft air laut yang tinggi terendam, di mana rapat massa air lautnya adalah 1025 kg per meter kubik, sehingga Fb-nya rho 2 dikali G dikali V. Oke, jadi sama berat pada kondisi mengapung, berat benda sama dengan gaya apung. Jadi Fg sama dengan Fb rho 2 dikalikan G BLD. Rho 2-nya adalah ini Fb itu sudah diketahui atau Fg-nya sudah diketahui 1059
1,48 kN. Rho 2 nya adalah 125. Gravitasnya 9,81. Lebarnya adalah 6. Panjangnya 12. Kita mencari D. D di air laut ini berapa? Hasilnya D sama dengan 1,463 meter. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi untuk dalam kondisi mengapung, Fg sama dengan Fb. Oke, karena Fg ini sama dengan hasil yang Fb ini ya, air laut ini. Beda ini. Fb air laut. Jadi karena Fg tadi adalah sama dengan hasilnya ini diketahui Fg-nya, kita baru mencari Fb air laut. Jadi rho Gb L dikali D. Nah, ini D laut ya. Ketika di laut. D di laut. 1,463 meter. Sehingga kalau dibandingkan ketika terapung dalam air dan terapung dalam air laut, itu bisa dicek bahwa kedalamannya berbeda. Jadi di air itu berapa? 1,5 meter. Di air laut berapa? 1,463. Oke, jadi nanti ini bisa dibuat sebagai catatan kalau misalnya ada permasalahan kira-kira suatu balok ketika dimasukkan ke dalam zat yang berbeda, air dan air laut, bagian mana yang lebih tendam atau kedalaman mana yang lebih besar. Kedalaman yang basah ya, di yang paling besar itu apa? Apakah ketika di air atau di air laut? Seperti itu caranya. Nah, untuk syarat maksimum 2 meter, gaya apungnya berapa? Kita punya Fb maksimum di sini. Fb maksimum adalah rho Gv. Rho air, G, kemudian volumenya adalah lebar dikali panjang dikali D max. 1000 dikali 9,81 dikalikan 6 dikalikan 12, D maksimumnya adalah 2 meter. Sehingga Fb maksimumnya adalah 1412,64 kN. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita pengen kedalaman ini nanti itu kan maksimal adalah 2 meter. Jadi nggak boleh lebih dari 2 meter. Nah, kira-kira beban yang harus di atas ini maksimal berapa? Nah, beban maksimumnya adalah gaya apung maksimum dikurangi berat ponton. Gaya apung maksimum kita sudah cek bahwa maksimumnya adalah 1412,64 kN. Dan berat pontonnya sendiri adalah 1059. Yang di Fg nih. Ini adalah Fg. 1059,48 kN. Sehingga beban maksimum yang harus terjadi pada balok ini agar kedalaman maksimumnya 2 meter adalah 353,16 kN. Oke, jadi kalau ada permasalahan misalnya ada beban 400 kN. Misalnya ada beban 400 kN. Apakah kondisi tersebut dalam kondisi normal atau di luar batas normal? Maksudnya normal ini maksimum. Karena maksimumnya tadi udah diketahui dan ternyata beban maksimumnya 353,16 kN, ternyata mendapat beban misalnya 400 kN, maka beban telah melampaui beban maksimum. Ini seperti itu kalau misalnya ada permasalahan. Oke, sepertinya itu untuk permasalahan hukum Archimedes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.